Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Qur'an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab. Shadaqallahul azim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan ini alhamdulillah qadarullah Allah mempertemukan kita di majlis yang insya Allah Allah muliakan ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kehadiran kita datangnya ke majlis ini menjadi satu wasilah datangnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan ke junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'itnya, sampai kita makhluk akhir zamannya yang masih memeluk tali ajaran agamanya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang insya Allah Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar mengenai tentang salah satu kitab karangan para ulama, yaitu adalah Al-Hikam, yang dikarang oleh Ibnu Athaillah Al-Sakandari. Kitab Al-Hikam ini bermuat value ataupun nilai mengenai tentang konsep kehidupan, di mana konsep kehidupan kita ini akan diarahkan kepada arah-arah kebijaksanaan. Baik anak-anakku sekalian yang insya Allah Allah muliakan, di dalam bab pertama kitab surat Al-Hikam kita akan disajikan mengenai tentang sikap orang arif dan sikap orang yang culas di dalam persoalan ibadah. Arif artinya bijaksana, orang-orang yang meniti ke dalam diri, dan culas artinya al-makira, adalah orang-orang yang tidak merasa cukup puas dirinya sehingga kesulitan untuk meniti ke dalam diri. Maka penting sekali kita untuk tidak terlalu membuang energi mencari jalan keluar, tapi perbanyaklah terapi untuk mencari jalan ke dalam. Baik, kita mulai pengajian ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam bab 1 ini menyertakan satu quotes, suatu ungkapan, satu perkataan ulama Ibnu Athaillah. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamati, di antara ciri-ciri, di antara tanda-tanda, jadi yang termasuk indikasi, yang termasuk di dalam bagian ini, al-i'timadi alal amali, yaitu adalah manusia yang seperti apa yang di dalam ciri-ciri tersebut. Yang pertama, yang mengandalkan amal, yang bergantung pada amal, atau menjagokan amal, bahkan hitung-hitungan terhadap amalnya,
sehingga menghebatkan amalnya. Nah, kita sering sekali ngerasa bahwa perjuangan ini adalah perjuangan kita. Kita ngerasa bahwa pengorbanan ini adalah pengorbanan saya. Kita ngerasa bahwa pembelaan ini adalah jerih payah saya. Sehingga timbul rasa ujub atau takjub terhadap amalan yang kita perbuat. Seakan-akan semuanya itu adalah jerih payah saya. Nuksonur roja'i. Maka orang-orang tersebut, orang-orang yang mengandalkan amal, bergantung pada amalannya, menjagokan amal, hitung-hitungan dengan amalnya, bahkan menghebatkan amal, nuksonur roja'i, akan berkurang harapnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang mengakibatkan orang-orang tersebut berkurang harapnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena dia merasa bahwa segala sesuatu perbuatannya, pengorbanannya, jerih payahnya adalah hasil dari dirinya sendiri. Padahal apa yang kita lakukan, tindak tanduk yang kita gerakan, bahwa keputusan itu bagian daripada skenario Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mendapatkan pelajaran. Jadi outputnya ujub, merasa takjub terhadap perbuatan sendiri, sehingga berkurang harapnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sikap-sikap yang berkurang berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini dilatar belakangi oleh 3 karakter. Yang pertama, mubalagho fi, yaitu adalah sikap amal yang berlebih-lebihan. Maka sikap amal yang berlebih-lebihan ini akan dekat dengan karakter kesel atau jengkel ketika keinginannya tidak dituruti. Yang kedua, karakter jiadah atau over. Nah, orang melakukan satu perbuatan dengan cara over, lantas tidak ditanggapi atau tidak dituruti, itu akan mengakibatkan muncul karakter murhikun. Murhikun itu artinya adalah capek hati, capek-capek, lelah, letih. Yang ketiga, karakter mawaroul hududi, yaitu adalah sikap melampaui batas. Nah, sikap melampaui batas ini akan dekat dengan sikap at-taqatul mufkudah, yaitu adalah buang energi, buang-buang energi, buang-buang tenaga karena kita melakukan sesuatu yang sebetulnya bukan wilayah kita. Nah, itu adalah karakter-karakter ketika manusia dalam keadaan berkurangnya harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seni seorang hamba menghambakan diri kepada Allah dalam tanda kutip ibadah, ternyata ada 3 makom. Yang pertama ada makom seorang hamba ibadatu amiyah, yaitu adalah ibadah secara brutal. Yang tadi itu secara membabi buta atau secara berlebihan. Puasa terus gak buka-buka, sholat tahajud terus tapi gak tidur-tidur, ngejomblo terus tapi nggak nikah-nikah. Sekalipun duha itu ibadah, tahajud itu ibadah, bahkan melajang dalam melakukan ibadah mahdoh itu pun disebut dengan ibadah. Tapi hakikatnya adalah ibadah itu sendiri pun tidak boleh berlebihan, sehingga akan mengakibatkan kesel sendiri atau jengkel sendiri, capek hati, atau bahkan membuang-buang energi waktu tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan diperintahkan Allah di dalam Al-Quran. Nah, ibadah-ibadah yang secara brutal ini, secara psikologis, dia mempunyai kemampuan semangat yang tinggi, kemampuan pembelajaran yang rendah, dan kemampuan literasi yang rendah. Ini rentan sekali di masyarakat, sering terjadi gesekan.
Gesekan ini diakibatkan dia merasa paling suci, selain itu dianggap hina. Padahal kita semua itu di hadapan Allah itu sama, kecuali iman dan takwanya. Maka orang-orang yang semacam ini mudah sekali untuk menyalahkan orang yang berbeda cara pandangnya terhadap ibadah. Mudah mengkafir-kafirkan, mudah membidah-bidahkan, mudah meneraka-nerakakan, seakan-akan dirinya paling mengcover cara ibadahnya daripada orang lain. Nah, orang-orang yang semacam ini biasanya orang-orang yang ibadah secara membabi buta, terlalu berlebihan, terlalu over. Nah, ini penting adanya guru secara spiritual, yang gurunya itu pun harus ada kompetensi rileks dalam menjelaskan agama, sehingga dalam memahami keputusan ataupun menjalankan keputusan, memberikan keputusan terhadap orang tersebut, yaitu orang-orang yang berlebihan. Di antara orang-orang yang babi buta itu adalah orang-orang yang gampang pecah, gampang rapuh, gampang retak ketika diberikan nasihat yang tidak sesuai, tidak cocok dengan hatinya, padahal itu adalah sebuah kebenaran. Nah, itu perlu hati-hati betul, sehingga agama ini disampaikan betul-betul dengan cara luwes dan rileks, tidak memihak kepada hawa nafsu, tapi memihak kepada apa maunya Allah, sampai betul-betul orang ini mapan secara emosional, secara mental, secara literatif, sehingga dia menyikapi ibadah terhadap sekitarnya, relasi sekitarnya dalam keadaan kesehatan mental. Nah, orang yang beragama tapi mentalnya tidak sehat, orang yang mengaku beragama tapi mentalnya tidak sehat, biasanya niatnya baik. Semua pun orang ketika menasehati niatnya baik, tapi dia tidak memperhatikan caranya. Yang kedua, ada ibadah dengan cara transaksional atau ibadatul muamalah, ibadah secara transaksional. Apa yang disebut dengan ibadah secara transaksional? Yaitu adalah ibadah secara hitung-hitungan dengan Allah. Sekalipun ada hadis yang membackgrouni agar orang semangat ibadah, maka perlu adanya pahala atau perlu diberikan reward surga. Ini tentunya harus memahaminya lebih dalam, tidak hanya sebatas memahami teks hadis secara tekstual. Karena boleh jadi nanti berkembangnya pemahaman kita, kedalaman keimanan pun akan sangat dalam, sehingga jatuhnya tidak hitung-hitungan. Ya, bisa jadi benar dan boleh jadi benar dan sangat benar terhadap ganjaran atau pahala yang diberikan Allah kepada kita. Itu tidak memberikan pemahaman bagi kita untuk menjadi ragu terhadap hitungan-hitungan tersebut. Misal, kalau wirid segini nanti akan dapat materi segini, kalau melakukan ibadah ini pahalanya segini, kalau kita melaksanakan ibadah yang ini pasti balasannya adalah yang ini. Nah, itu tidak menjadikan kita ragu, itu tidak menjadikan diri kita tidak yakin atau bahkan berputus asa. Ya, ngapain atuh capek-capek kalau nggak ada dapat bonusnya, kalau nggak dapat upahnya. Nah, tidak ke sana ya, tapi lebih kepada ketika ada ganjaran atau pahala yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengakibatkan kita semangat, itu tidak dipahami bahwa mendapatkan ganjaran itu harus dalam kategori instan, harus bim salabim, tidak seperti itu. Tapi ini yang menjadi titik tolaknya adalah ketika seseorang itu mengerjakan amal dengan sungguh-sungguh, berdoa kepada Allah, mengharapkan sesuatu apa yang dipikirkannya, padahal Allah sudah mengabulkan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi Allah itu sebetulnya sudah mengijabah apa yang kita panjatkan, apa yang kita doakan, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kebutuhan kita. Boleh jadi bukan berarti tidak diijabahnya doa, karena ada beberapa tahapan doa itu diijabah. Yang pertama, boleh jadi bukan karena tidak diijabahnya doanya,
akan atau sedang diijabah. Namun keberlangsungan doa diijabahnya itu apakah kita orang-orang yang ingin ditolong dan bisa menolong diri kita sendiri. Kan kadang ada orang yang ingin diberikan nasihat, ternyata dia memang sebetul-betulnya tidak mau ingin dinasehati. Dia ingin membenarkan jawabannya sehingga tidak menolong dirinya sendiri. Orangnya menjadi tertutup, ya, tidak betul-betul ingin betul-betul mendapatkan solusi. Tapi memang dia punya jawaban sendiri dan menegasi bahwa dirinya lah yang paling benar. Akhirnya bukan doanya tidak diijabah, tapi karena ego yang terlalu tinggi mengakibatkan tertutup dari ijabah doa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bukan berarti doanya tidak diijabah. Boleh jadi ijabahnya itu, ijabah doa, dikonversi agar kita terhindar dari musibah. Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuat tidak jadi, dihentikan kesempatannya, diganti, dihindarkan dari malah bahaya. Nah itu banyak sekali, cuman banyak sekali dari kita itu sering tidak disadari, seakan-akan jadi jatuhnya menyalahkan keadaan, menyalahkan takdir, bahkan menyalahkan kuasanya Allah di dalam persoalan takdir. Yang ketiga, boleh jadi karena diri kita itu terlalu tebal noda membandelnya atau maksiatnya. Nah ini penting bagi kita sebelum kita berdoa, mentaubati diri kita atau menginsafi diri kita sebelum kita berdoa. Karena hakikatnya kita pasti banyak dosanya, pasti banyak sesuatu yang membuat kita tidak atau lupa kepada Allahnya. Maka penting bagi kita sebelum kita berdoa, perbanyaklah istighfar, mohon ampun dulu, ngaku dulu kepada Allah sebelum kita meminta. Nah, karena Allah itu tidak bisa diintervensi oleh kita, kita pun tidak boleh ngotot ketika sesuatu yang diberikan oleh Allah tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Karena sebetulnya Allah pun tahu apa yang kita doakan, maka Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Yang keempat, boleh jadi bukan berarti tidak diijabahnya doa. Boleh jadi kita siap atau pantas tidak mendapatkan ijabah-ijabah tersebut. Jadi permintaan harus sebanding lurus dengan kepantasan. Karena boleh jadi nanti jatuhnya istidraj, ya. Dikabulkan oleh Allah apa yang kita inginkan, tapi sudah mendapatkan itu, ternyata kita tidak memantaskan diri untuk mendapatkannya. Dikasih tunjangan lebih dulu, tapi ternyata kita tidak meninggikan mutu atau kompetensi kita, misal di dalam bekerja, sehingga mengakibatkan tunjangan-tunjangannya, gaji-gajinya sudah nggak kepalang nanggung banyak, kompetensinya tidak pernah diupdate dan diupgrade, akhirnya mengakibatkan kesenjangan di dalam dunia pekerjaan. Misal kalau di dalam dunia pekerjaan, nah ada orang-orang tertentu yang mendapatkan istidraj seakan-akan kita memiliki kehebatan, kecerdasan, keintelektualan, keliteratifan. Ternyata kitalah bagian daripada kesenjangan relasi sesama. Nah ini perlu banyak-banyak diistighfari. Sisi lain, bukan karena rizkinya yang banyak, tapi sikap kitanya untuk memantaskan rizki tersebut. Apakah kita termasuk orang-orang yang siap atau tidak? Orang-orang yang siap tentu akan berupaya pelan-pelan mengupdate diri atau mengupgrade diri. Tapi orang-orang yang tidak siap pada akhirnya akan menjadi biang kesenjangan di sekitarnya. Yang kedua adalah ibadatul muamalah, yaitu adalah ibadah secara transaksional, hitung-hitungan. Yang hitung-hitungan ini tidak disebut buruk ya. Jadi ada orang yang ibadah hitung-hitungan karena fokus utamanya itu karena Allah. Yang kedua memang hanya untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsu sesaat. Nah ini termasuk orang-orang yang kalah. Yang terakhir adalah ibadatun ni'amillah, yaitu ibadah karena mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau ibadah sudah atas dasar cinta, itu tidak lagi, bukan berarti tidak butuh surga takut neraka, tidak butuh pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak dipahami seperti itu. Ketika kita ibadatun ni'amillah, hanya mengharap rahmat Allah,
karena pendekatannya atas dasar cinta kepada Allah, mudah-mudahan Allah juga menyayangi kita. Semoga Allah menyayangi kita. Kita meyakini Allah menyayangi kita. Kalau sudah atas dasar sayang, cinta atau suka seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan keadaan Allah yang maha bijaksana, yang mulai sebelum datangnya 0 waktu memberikan rahmatnya bagi semesta alam. Tentunya sholat kita, puasa kita, ibadah ghairah mahdoh kita, ibadah secara kemanusiaan kita, itu pun bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dunia ini yang bukan rahmat Allah, bahkan semuanya rahmat Allah. Maka orang-orang yang ibadahnya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang melampaui dualitas. Jadi tidak terjebak kepada salah dan benar atau penilaian hitam dan putih. Tidak terjebak kepada judgment, tidak terjebak kepada punishment. Karena orang-orang yang ibadahnya hanya mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia akan mempunyai satu keyakinan, tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Apakah ada ciptaan Allah yang sia-sia? Tidak ada. Semuanya bermanfaat. Yang kedua, tidak ada ketetapan Allah yang buruk. Apakah ada? Semuanya baik. Apakah ada takdir Allah yang tidak baik? Semuanya baik. Maka semuanya akan terasa indah. Nah, ketika di dalam diri kita bahwa ketetapan Allah semuanya indah-indah saja, maka tidak berkurang, justru akan bertambah rasa berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti orang-orang yang kurang berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mengakibatkan indal wujudil bulal, yaitu kondisi hilap. Nah, hilap ini bisa jadi musibah, hilap ini bisa jadi rahmah, bisa jadi berkah. Musibahnya ketika kehilapan ini terstruktur dan terencana, benar-benar direncanakan untuk hilap, dilupa-lupakan, disantui-santuikan, dienteng-entengkan, diogah-ogahkan. Itu akan menjadi satu fitnah atau bencana bagi kita, si kehilapan ini. Karena direncanakan hilap. Ada yang hilap secara organik ataupun nature. Nah, hilap secara nature atau organik, lalu dia menginsapinya, ditobati dengan penuh rasa penyesalan, maka dialah orang-orang yang beruntung yang akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari hilap ini adalah seorang yang takwa itu tidak dipahami bahwa dia tidak mengalami pengalaman dosa atau maksiat. Seorang yang bertakwa itu pasti akan mengalami pengalaman hilap, salah, dosa, atau bahkan maksiat itu sendiri, yang maksiat itu memang tidak direncanakannya karena refleks di luar daripada jangkauan kesadarannya. Tapi setelah itu dia bertobat kepada Allah dengan penuh rasa penyesalan. Maka kesimpulannya ada dua. Orang yang bersikap arif, bijaksana, dia akan menambah kesadarannya, mengupdate kesadarannya, sehingga meminimalisir rasa hilapnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara tidak dihilap-hilapkan atau tidak direncanakan untuk hilap, tidak direncanakan untuk teledor, tidak direncanakan untuk kesiangan, tidak direncanakan untuk berhutang. Yang kedua, al-makira atau culas. Ini memang dari awal direncanakan untuk hilap, untuk teledor, untuk culas, untuk membabi buta, berhutang, sehingga dia tidak mau membayar hutang-hutangnya di hadapan Allah melalui pertobatan. Hadirin yang insya Allah Allah muliakan, di dalam Al-Hikam bab pertama ini memberikan hikmah bahwa marilah kita sama-sama menjaga kesehatan mental kita. Ketika seorang beragama menjaga kesehatan mentalnya, dia akan mengekspresikan agama secara rileks, sehingga rileks itu akan mengakibatkan
munculnya karakter bijaksana, bisa menempatkan diri pada tempatnya, itu akan mengurangi sikap-sikap kesenjangan pada relasinya, ya. Sikap-sikap kesenjangan itu diantaranya adalah sikap-sikap yang berlebihan, sikap-sikap yang over, atau sikap-sikap yang melampaui batas, sehingga rasa berharapnya orang-orang yang meninggikan kesadarannya bertambah berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.